Bapak Ros bilang teror dan juga mencekam sepanjang film dirasakan oleh kita. Silakan Pak yang ingin disampaikan di bangku kosong ujian terakhir ini untuk teman-teman media. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertahan untuk melihat teror yang terjadi apabila sebuah sekolah disandera oleh seorang ujang pegan. Jadi saya sangat berharap bahwa apapun yang sudah dijadikan pengalaman kalian nonton yang ibarat naik wahana ini jangan sampai dispoilerkan dan biarlah orang merasakan sendiri apa yang terjadi pada saat menonton filmnya. Jadi kita juga agak sulit hari ini bakal spoilerin pada sebagian cast yang belum pada nonton filmnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin biar mereka juga merasakan sensasinya, ya kan? Tapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa membuat film ini peristiwanya pendek, tapi repotnya setengah mati, lokasinya banyak sekali, dan effortnya juga luar biasa. Semua pemain bermain dengan totalitas yang sangat tinggi. Semoga bisa diapresiasi dengan baik dan pada waktunya nanti menjadi sebuah film yang memberikan hiburan dengan caranya, karena memang sekarang ini kan bentuk hiburan macam-macam. Ada orang yang hiburannya memang naik wahana dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu yang kita persembahkan dari kami, segenap tim yang terlibat dalam bangku kosong ujian terakhir yang tanggal 5 Oktober akan menyapa penonton di seluruh Indonesia dan juga di beberapa negara lain yang sudah akan beredar seperti di Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja, Myanmar, mana lagi ya, kurang lebih ada beberapa negara. Wow, tepuk tangan dong. Jadi teror dan juga cekamannya siap nggak hanya di Indonesia ya Bapak Ros ya. Dan memang ini proses kreatifnya juga cukup unik ya. Ya semoga ya kembali sekali lagi semoga bisa memberikan hiburan yang berbeda dan mengisi horor yang memang saya niatnya juga membuat horor yang belum pernah ada sebelumnya, dan ini adalah sesuatu yang menurut saya adalah sesuatu yang baru. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ros. Pak, kami penasaran kolaborasi dari cast yang sangat luar biasa ini Pak. Ini kan kolaborasi dari teman-teman juga, ada yang emang tadi Pak Ros bilang ada kesempatan, dan Star Vision kita tahu selalu memberikan kesempatan untuk ya bibit-bibit baru di industri perfilman Indonesia, dan tadi kolaborasinya juga sangat luar biasa. Ini gimana Pak idenya akhirnya nama-nama yang luar biasa ini ada di sini barengan sama kita? Jadi pada waktu saya dengan Mas Halim menulis skripnya, Mas Halim itu menulisnya karena begitu banyak yang ikut di ujian terakhir itu, sehingga saking bingung Mas Halim udah nggak bisa lagi bikin nama. Jadi dia sebutnya siswi 1, siswi 2, sebenarnya nggak bisa. Ini semuanya karakter, karena semua adalah karakter. Semuanya bermain, mempunyai pengalaman dalam proses yang terjadi di sekolahan ini. Dan akhirnya kita mempunyai cukup banyak karakter tokoh yang kita butuh casting yang pas, yang ideal. Dan akhirnya segenap tim mencoba mengumpulkan generasi aktor Indonesia yang akan datang, yang mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah permajaan. Ya, saya ingat sebelah saya tadi kita ngobrol nih. Aku pertama kali ketemu sama Karina, ingat kamu syuting film apa? Lagi di Bandung, pasti kantor saya di Bandung, umur 15 tahun. 15 tahun dan kita sekarang setelah 35 tahun kita bertemu menjadi aktor yang hebat. Semoga yang baru-baru ini pun akan menjadi aktor-aktor hebat. Yes. Yang akan menambah energi bagi perfilman Indonesia. Oke, itu dia, tepuk tangan dong. Jadi meneruskan tongkat estafet ya Pak dari keaktoran
yang sudah ada bareng-bareng di sini semuanya bersama kolaborasi. Siap. Terima kasih Pak Parwes. Nanti kita nonton ngobrol dengan teman-teman media. Tapi kita ke sutradara dari film Bangku Kosong ujian terakhir dulu. Mas Lakonde, tepuk tangan dong untuk Mas Lakonde. Mas pengen nanya dan pengen ngobrol ini gimana caranya, terus visualisasikan apa yang jadi ide cerita dari Pak Parwes yang juga ditulis oleh Mas Alim dan Mas Monty. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal dipasrahin dari skenario Bangku Kosong ini ya lumayan stres juga ya, karena saya harus mendirect kurang lebih 100 orang dalam satu ruangan. Terus tulisan Mas Alim yang luar biasa kacau. Terus ramai nih, sebenarnya yang lebih menarik adalah bahwa ke proses syuting kita yaitu kita balik. Jadi kita callingannya sore, breaknya pagi, karena kita pengen mengambil rohnya gitu, keseruan. Terus akhirnya ya berasa beneran kalau malam ya kita ambil malam. Terus dan apresiasi banget buat anak-anak muda ini, aktingnya luar biasa sekali. Om Andi, terima kasih kerjasama yang kedua kita. Ya kurang lebih begitu, dan saya ingatkan buat teman-teman bahwa apapun bentuknya dendam itu tidak baik. Terima kasih. Yes, itu dia. Mas Lakonde, tapi penasaran juga tadi kita yang nonton kan ini ya, dengan karakter-karakter yang diciptakan kita kan ada yang karakter favorit kita gitu. Tapi kok diselesaikan itu? Kita kira wah dia akan panjang nih, katanya dia kena akibatnya juga. Jadi emang ini Mas, untuk semua karakter emang sama beratnya ya, dari peran-peran yang mereka berikan gitu ya, tanggung jawab yang diberikan di tiap karakter ya Mas. Ya. Silakan. Seperti yang dijelaskan Pak Parwes tadi bahwa sebelumnya dari skrip Mas Alim ini cuma siswi 1, siswi 2, akhirnya punya nama. Karena memang ini semua harus pemain, tidak bisa bukan pemain artinya gitu. Karena semua harus berperan di ruangannya masing-masing gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita ke Mas Alim dulu. Mas Alim, sebagai penulis boleh dong Mas gimana prosesnya dengan banyak karakter tentunya, ngobrol sama Pak Parwes, Mas Lakonde dan juga Pak Monty tentunya. Silakan. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan sudah menyaksikan. Bangku Kosong ini sebenarnya bukan skrip gimana ya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat Bangku Kosong ketika Pak Parwes bilang kita mau bikin film Bangku Kosong lanjutan dari Bangku Kosongnya dulu. Saya udah bikin skrip Bangku Kosong waktu itu, terus kemudian udah revisi dan juga terus kemudian kita pikir lagi gitu, ini akankah tampil sebagai sesuatu yang stand out atau enggak gitu di antara film horor yang waktu itu banyak banget itu, dan ke depan juga banyak banget. Apakah film Bangku Kosong seperti ini akan terasa? Akhirnya saya sama Pak Parwes, kita harus jujur kalau kita ngerasa bahwa kayaknya ini agak sama ya gitu, kita nggak menemukan sesuatu yang baru gitu. Jadi akhirnya waktu itu kayaknya nggak bisa kita lupakan skrip itu. Akhirnya kita start dengan fresh idea, sebenarnya kita mau bikin apa gitu. Dan waktu itu Mas Monty yang kemudian datang dengan ide gimana kalau kita buat sesuatu yang meneror sebuah sekolah gitu, dan pelakunya adalah supranatural gitu. Dan kita suka banget dengan ide itu karena karena tiba-tiba memang sekolah tuh, ketika kita melakukan itu, sekolah tuh sedang ya, di beberapa kasus di Amerika tiba-tiba sekolah jadi tempat penembakan, kemudian jadi menjadi tempat yang amat sangat mencekam gitu buat para orang tua maupun para guru dan murid-murid yang ada di sekolah gitu. Jadi kita membayangkan kalau ini kemudian kita ganti menjadi semacam kekuatan supranatural yang kemudian mengancam mereka dan benar-benar mencabut nyawa mereka, itu akan jadi sesuatu yang amat sangat seru kayaknya kalau kita tampilkan itu di layar lebar gitu. Makanya akhirnya kita mulai dengan skrip Bangku Kosong yang ini, dan saya amat sangat menyenangi prosesnya karena berbagai ide, saya rasa bukan cuma saya tapi ada Mas Monty, kemudian ada Pak Parwes, kemudian juga ada Pak Reza untuk bersama-sama menuangkan berbagai macam ide liar, hal apa yang akan terjadi pada siswa-siswa tersebut gitu. Dan ya pada akhirnya memang perdebatan. Coba tolong, bangku itu tetap kosong kan, bangku itu kan. Saya takut bangku itu diisi dia marah nanti. Jangan sampai diisi bangku itu ya.
Coba tolong Mas Andi, tolong dong diberesin dulu. Gimana nih, ada mengganggu. Ayo, ayo. Tapi kalau sutradara kayak Mas Lakonde emang hal-hal seperti bisa terjadi. Bisa terjadi ya. Bisa terjadi kalau lihat dari penampakannya kayak gini kan pasti ada isinya lah. Jadi dari serangkaian kegiatan berbagai macam ide peristiwa itu akhirnya, dan memang perdebatan yang paling seru adalah mengenai jumlah siswa. Saya nggak membayangkan bahwa pada akhirnya saya pikir ya biasalah kalau orang bikin film horor di sekolah paling 30-40 siswa gitu. Yang utama paling 3-4-5 orang lah. Ternyata ini Pak Parwes kepingin memang serius bahwa ini harus berasa real, maka didatangkan 100 siswa dengan teman-teman pemain muda luar biasa ini. Terima kasih banget. Itu kira-kira. Siap, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Alim dong. Thank you. Kita ke jajaran Kes sekarang, Mbak Karina Suhadi. Mungkin kita akan ngobrol pertama dari mewakili jajaran Kes. Ini gimana rasanya akhirnya bekerja sama lagi dia sama Pak Parwes untuk bukan yang pertama tapi berkali-kali juga, dan dipercayakan menjadi peran yang krusial banget di Bangku Kosong ujian terakhir ini. Silakan. Selamat sore semua. Terima kasih tadi udah nonton dan juga hadir di sini mendukung kita. Iya, Bangku Kosong ini ada tempat tersendiri buat saya. Bukan hanya tadi kita ngobrol bahwa Pak, kita tuh dulu ketemu. Saya masih 15 tahun dibawa sama Bang Ilham Bintang, dikenalin sama Pak Parwes. Terus kemarin-kemarin tuh saya berpikir, ya ampun, berarti udah 35 tahun yang lalu karena sekarang saya 50. Itu membuat ada satu tempat istimewa buat saya gitu ya, karena memang di saat saya mulai, maaf saya bicaranya jadi lebih ke pribadi sedikit, pada saat saya mulai lagi itu di tahun 2015, saya kembali lagi di industri ini, mulai main lagi, itu pun saya diundangnya oleh Pak Parwes. Jadi pada saat saya ditawarin Bangku Kosong ini, saya baca, terus saya terharu sekali karena ini pertama kali saya ditawarin untuk saya leading di sini dari semua film yang saya lakukan. Jadi buat saya ini penting, baik atau buruknya, enak ditonton atau tidaknya, ya saya berusaha semaksimal. Tapi saya menghargai apa yang Pak Parwes dan Pak Monty juga penulis udah pasti, Mas Alim gitu, kita diskusi banyak juga sebelumnya. Jadi saya terima kasih untuk mendapatkan peran di sini yang penting gitu. Saya merasa itu penting, dan yang mudah-mudahan sih seperti tadi Pak Parwes bilang, mudah-mudahan film ini bisa diapresiasi menjadi satu tontonan yang menarik dengan naik roller coaster ride lah itu tadi. Mudah-mudahan tidak spoiler ke sana. Dan saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Mas Andi, legend. Biasanya hanya nonton aja dulu di Wiro Sableng gitu, sampai sekarang waktu frame, dan Aida, ini teman baik saya udah lama, dan Teddy kita udah lama sekali nggak ketemu gitu ya. Jadi kita punya jajaran senior yang seru. Jajaran tua sebetulnya. Tapi ya, alhamdulillah. Lebih dulu ada di industri. Terus jadi ini dan teman-teman yang muda-muda yang sangat disiplin, sangat seru sekali di lokasi. Saya tahu pas lagi kita syuting kan selalu rame-rame. Iya. Saya sama Ida ngerasa tuh, oh mereka lagi pasang lagu zaman kita dah. Berarti mereka appreciate kita sih. Ternyata dari situ. Kayaknya mereka, TikTok lagunya ini. Oh kayaknya dia nggak enak sama kita ya, dia pasang. Kayak itu kan gue nge-build bareng. Iya, tapi emang itu untuk nge-build chemistry gitu. Karena kita sering kali kan tadi Pak Konde bilang bahwa kita syuting tuh kan dari sore sampai pagi. Iya. Pasti jam-jam tertentu kita udah longsor ke Prabon gitu kan ya, merosot ya kan. Tapi mereka selalu asik, sopan, baik, dan serius. Yes. Jadi ini assemble cast yang luar biasa dipilih oleh Mas Arif, Pak Monty, sama Pak Parwes juga Pak Kondesi. Jadi saya very happy, dan terima kasih media juga yang selalu menyambut. Itu aja sih dari saya. Tepuk tangan dong. Saya nggak mau bicara karakter yang Terima kasih. Ke Mas Denisha. Mas Denisha boleh dong cerita dikit gimana bareng sama Ladia juga.